Alkisah di daerah Pakuan yang sekarang menjadi kota Bogor, Jawa Barat, tersebutlah seorang raja bernama Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi yang bertahta di kerajaan Pakuan Pajajaran. Ia adalah raja yang arif dan bijaksana. Sang Prabu juga mempunyai seorang permaisuri yang cantik jelita dan beberapa selir yang cantik-cantik. Dari hasil perkawinannya dengan sang permaisuri, lahir seorang putri yang bernama Putri Kandita. Wahai permaisuriku, aku berniat ingin menjadikan anak kita, Putri Kandita, sebagai penerus kerajaan ini. Mohon ampun Baginda, tetapi apakah anak dari para seril yang lain tidak akan cemburu dengan keputusan kami? Tapi tekadku sudah bulat. Dan begitupun, dia sudah cocok untuk menjadi penerus kerajaan ini. Memang sudah menjadi keputusan Baginda. Di sela-sela pembicaraan antara Prabu Siliwangi dengan permaisuri, salah satu selir yang tak sengaja sedang melewati ruang kamar mendengar pembicaraan mereka. Ini tidak harus dibiarkan, harus laporkan kepada mereka agar mereka mencegah untuk Putri Kandita menjadi penerus negeri ini. Dan kemudian selir ketiga pun melaporkan pembicaraan antara Prabu Siliwangi dengan permaisuri kepada para selir dan anak-anaknya. Malamnya pun mereka melaksanakan rapat rahasia yang dilaksanakan oleh para selir dan putra-putrinya. Bagaimana cara menyingkirkan permaisuri dan Putri Kandita tanpa sepengetahuan Prabu? Kita harus berhati-hati, karena jika Prabu tahu, kita semua akan binasa. Sejenak, suasana pertemuan itu menjadi hening. Semuanya sedang berpikir keras untuk mencari cara yang paling tepat agar rencana mereka dapat terlaksana tanpa sepengetahuan Prabu Siliwangi. Aku tahu caranya. Bagaimana caramu itu? Aku punya kenalan seorang dukun yang dia tuh terkenal dengan ilmu hitamnya. Tapi kita harus memberikan upaya yang besar. Tapi bagaimana cara kita keluar dari istana ini? Aku yang akan meminta izin kepada Prabu. Baiklah, besok kita mulai merencanakan. Keesokan harinya, di pagi hari yang cerah, Prabu Siliwangi membicarakan soal pengangkatan Putri Kandita sebagai ratu penerus kerajaan Pajajaran. Kandita, Iya, Ayahanda, ada apa? ada yang ingin ayah sampaikan padamu. Baiklah, apa yang ingin Ayahanda sampaikan? Ayah sudah berbicara kepada ibunda. Jika engkau akan kuangkat menjadi ratu penerus kerajaan ini. Maaf Ayahanda, bukankah ada yang lebih layak daripada aku? Tapi bagiku, hanya engkaulah yang layak untuk menjadi penguasa negeri ini. Karena kau memiliki paras yang cantik, juga arif dan bijaksana. Baiklah Ayahanda, akan kupikirkan lagi. Kan kuberi 7 hari untuk berpikir. Tapi usahakan jangan menolak perintah ayahanda. Baiklah Ayahanda, terima kasih, aku permisi dulu. Setelah kembalinya Prabu ke singgasana, seorang selir datang menemui Prabu Siliwangi. Mohon ampun Baginda, maaf mengganggu waktumu sebentar. Ada apa, wahai selirku? Maaf Baginda, kami ingin meminta izin Baginda karena kami ingin keluar dari sana sebentar. Apakah Baginda mengizinkan? Baiklah, saya akan mengizinkan. Tetapi saya akan menyuruh pengawal untuk menemani engkau keluar istana. Maaf Baginda, tidak perlu karena kami hanya ingin melihat rakyatku dan juga ingin mendekatkan diri kepada rakyatku. Jadi kami juga harus terlihat seperti rakyat biasa. Baiklah, kalau itu memang maumu, wahai selirku. Tetapi jangan keluar terlalu lama.
Kemudian selir 1 pun pergi menemui selir 2 dan 3 untuk menjalankan rencananya. Bagaimana kau berhasil? Aku berhasil mengelabui Baginda. Baguslah kalau begitu, besok kita rencanakan. Lalu para selir pun menemui orang pintar yang dimaksud kemarin di gedung gubuk yang kumuh dengan semak belukar. Tampak amat mengerikan jika dipandang. Wah, seram sekali. Kau saja masuk duluan. Jangan aku, ayo kita bertiga. Masuk aja, kita bertiga masuk. Kan? Mereka bertiga pun akhirnya masuk bersama. Di dalam gubuk itu ternyata lebih mengerikan lagi. Bunga-bunga bertaburan di mana-mana. Dan penerangannya hanya sebuah lilin-lilin kecil. Isi Mbah Dukun. Kalian itu tidak suka sekali. Saya itu lebih muda. Panggil saja saya Aki Dukun. Maafkan kami sebelumnya karena kami pun belum pernah bertemu dengan Anda. Oh, tidak masalah. Mungkin karena aku selalu berdiam diri di dalam rumah. Jadi tidak ada yang tahu banyak kegantunganku. Sebenarnya kalian ada apa kemarin? Kami ingin meminta Ki untuk menggagalkan rencana Prabu agar putri kita tidak meneruskan. Oh, maaf, aku tak bisa. Karena ini semua bersangkutan dengan Prabu Siliwangi. Memangnya kau ingin dibayar berapa, ha? Bukan masalah bayarannya, tapi ini bersangkutan dengannya. Aku bisa diusir dan binasakan olehnya. Tenang saja, kami akan merahasiakannya Kiki Dukun. Baiklah jika itu mau. Bagaimana jika diberikan ramuan penyakit borok ini sangat bau? Terserah Aki aja. Yang penting dia menderita dan tidak menjadi ratu untuk negeri ini. Baiklah, aku berikan ramuanmu. Tapi mana bayaranku? Ini ambil upahmu X, tapi ini mujarab tidak. Ya, cepat pergilah dari sini. Para selir pun pergi kembali ke istana, membawa sebotol ramuan dan makanan khas rakyat sekitar, untuk meyakinkan mereka beneran pergi mengunjungi rakyat desa di negeri ini. Aduh, lelah sekali hari ini. Sama, aku pun lelah. Aku permisi ke kamar dulu ya. Bye. Bagaimana jalan-jalan kalian, wahai selirku? Wah, sangat menyenangkan. Kami pun membeli makanan daripada pedagang. Wah, baiklah kalau begitu kalian boleh menaruhnya di dapur. Baik, Baginda, kami permisi dulu. Sesampainya di dapur, para selir membuat 2 cangkir teh hangat yang dicampur dengan ramuan tersebut, serta memberinya roti yang mereka beli tadi, dan menyuruh dayang-dayang untuk memberikan teh dan roti tersebut kepada permaisuri dan putri Kandita. Dayang-dayang pun memberikan teh hangat dan roti tersebut kepada permaisuri dan putri Kandita. Esok harinya, efek dari ramuan itu pun mulai terjadi. Badan permaisuri dan putri Kandita mengalami gatal-gatal yang di ujung dengan borok yang mengeluarkan bau tak sedap. Gatal sekali badanku. Ada apa, Adinda? Entah kenapa badanku gatal sekali. Aku akan memanggil tabib kerajaan untuk mengobati gatal-gatalmu. Ayo, baiklah, cepat. Dari kamar putri Kandita terdengar jeritan keras dari sang putri. Ah, badanku! Prabu pun terkejut dan kemudian menghampiri putri Kandita. Ah, badanku! Ayahanda! Kenapa putriku? Ayahanda, lihatlah kulitku. Kenapa menjadi gatal-gatal dan perih seperti ini? Kenapa jadi begini? Tidak tahu. Baiklah, saya akan memanggil tabib kerajaan. Baiklah, cepatlah Ayahanda. Kemudian Prabu pun memanggil tabib kerajaan kepercayaannya. Namun, tabib kerajaan kepercayaannya tak bisa datang karena ada kepentingan mendadak. Dan selir pun
menyarankan Prabu untuk memanggil orang yang pintar dalam pengobatan. Ampun Baginda, hamba mempunyai seorang kenalan tabib yang sakti. Mungkin beliau bisa menyembuhkan Putri Kandita dan Permaisuri. Panggillah dia secepatnya untuk mengobati mereka berdua. Baiklah Paduka, hamba pamit undur diri. Kemudian Selir Tiga pun memanggil temannya, yaitu Nyai Kunti, untuk datang kemari sebagai tabib gadungan. Permisi yang mulia, hamba ingin menghadap. Saya tabib Sukilem dari desa Pajajaran. Silahkan kau periksa putriku dan permaisuriku di dalam. Baiklah yang mulia. Silahkan. Bagaimana Pak Tabib? Wah, ini penyakit yang sangat mengerikan. Mohon maafun, mulia, saya tidak dapat menyembuhkannya. Setelah selang beberapa hari, penyakit yang diderita mereka pun malah semakin memburuk. Dan seminggu kemudian, Permaisuri pun meninggal dunia. Dan para selir bersorak gembira atas meninggalnya Permaisuri. Sangat takut jika penyakit ini menular. Tapi apa yang harus saya lakukan? Bagaimana kalau Putri Kandita diasingkan dari istana? Karena kami pun takut jika penyakit itu menular kepada rakyat. Aku tidak bisa melakukan itu. Dia adalah anakku. Tapi aku takut penyakit itu menyebar, Baginda. Lalu apa kata rakyat nanti? Baiklah jika begitu. Dan Prabu pun menyuruh Putri Kandita pergi dari kerajaan. Maaf putriku, sebenarnya ayahanda tidak tega mengusirmu dari kerajaan ini. Tapi ini demi kebaikan kerajaan ini dan demi kebaikanmu juga, untuk menjauhkan kamu dari cemoohan rakyat. Inilah selendang untuk peninggalan dari ayahanda, dan sebaiknya kamu pergi lewat pintu belakang istana. Dan pada akhirnya Putri Kandita pergi dengan berjalan kaki. Ia pergi entah kemana, dan pada akhirnya ia sampai di laut selatan. Ia pun kelelahan dan tertidur di pesisir pantai. Ketika ia sedang terlelap, ia terdengar suara seseorang. Putri Kandita pun cepat-cepat bangun setelah mendengar suara itu. Meyakini suara itu sebuah wangsit, Putri Kandita pun menceburkan diri ke laut. Sungguh ajib, saat menyentuh air, seluruh tubuhnya yang dihinggapi penyakit kusta berangsur-angsur hilang, hingga akhirnya kembali menjadi halus dan bersih seperti sedia kala. Tidak hanya itu, putri kesayangan Prabu Siliwangi itu juga menjadi putri yang sakti mandraguna. Meskipun telah sembuh dari penyakitnya, Putri Kandita enggan untuk kembali ke istana. Ia lebih memilih untuk menetap di pantai sebelah selatan wilayah Pakuan Pajajaran itu. Sejak menetap di sana, ia dikenal luas ke berbagai kerajaan yang ada di Pulau Jawa sebagai putri yang cantik dan sakti. Para pangeran dari berbagai kerajaan pun berdatangan untuk melamarnya. Menghadapi para pelamar tersebut, Putri Kandita mengajukan sebuah syarat, yaitu dirinya bersedia dipersunting asalkan mereka sanggup mengalahkan kesaktiannya, termasuk bertempur di atas gelombang laut yang ada di selatan Pulau Jawa. Namun jika kalah adu kesaktian itu, maka mereka harus menjadi pengikut Putri Kandita. Dari sekian banyak pangeran yang beradu kesaktian dengan Putri Kandita, tak seorang pun dari mereka yang mampu mengalahkan kesaktian sang putri. Dengan demikian, para pelamar tersebut akhirnya menjadi pengikut Putri Kandita. Sejak itulah Putri Kandita dikenal sebagai Ratu
penguasa Laut Selatan Pulau Jawa. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau